guys, welcome to Semafit Talks Part 5. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Wah, kabarnya baik-baik semua ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik. Kenalin, aku Sieni, aku dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2018. Nah, Semafit Talk kali ini akan ngebahas tentang sesuatu yang menarik loh. Apalagi buat teman-teman yang suka banget nonton YouTube dan juga suka dunia IT. Nah, tema kita hari ini tuh Get Closer to Indonesia Belajar. Nah, bener banget nih teman-teman. YouTube merupakan salah satu media yang sangat membantu kita dalam proses belajar loh. Nah, untuk itu hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang merupakan salah satu dosen dari Fakultas IT Maranatha dan juga merupakan salah satu content creator tentang IT loh di dunia per-YouTubean. Nah, buat teman-teman yang udah penasaran nih sama channelnya nih, boleh dicek di YouTube, tapi setelah live session ini berakhir ya. Oke teman-teman, buat teman-teman nih yang udah penasaran sama kisah beliau dalam mulai YouTube hingga konten-konten menarik hingga saat ini, yuk langsung saja kita panggilkan Bapak Setia Budi. Halo semuanya. Halo Mbak Budi. Halo, nama saya Budi. Saya salah satu staf edukatif di Universitas Maranatha Bandung di Fakultas IT. Oke, gimana nih Mbak kabarnya? Udah lama nggak ketemu nih. Baik, masih sehat. Oke, akhir-akhir ini ada kesibukan apa nih Mbak selama udah kuliah online-online gini nih? Kesibukan masih ini ya, karena kan kuliah jadi semuanya online, akhirnya ya mulai mengkonversi beberapa modul perkuliahan yang biasanya di-deliver secara konvensional, kali ini sudah mulai harus dikonversikan ke bentuk pembelajaran digital sehingga bisa didistribusikan secara online. Paling seperti itu sih kesibukannya sekarang ini. Oh, baik Mbak. Oke. Jadi gini nih Mbak, hari ini tuh kita punya beberapa pertanyaan nih dari viewers kita. Oh ya, teman-teman, by the way nih, Pak Budi ini biasa di kampus dipanggilnya Mbah Budi. Jadi kita bakal panggil Mbah aja ya. Oke, Mbah? Oke. Oke. Oke, langsung aja ya nih. Jadi Mbah, kapan nih Mbah pertama kali memulai YouTube ini? Oke, channel YouTube Indonesia Belajar itu sebenarnya sudah saya buat nama channelnya ya, beserta channelnya dan akunnya itu saya buat di tahun 2016. Tetapi video pertama yang saya buat dan saya upload itu baru dimulai tahun 2019 di bulan Januari. Jadi sebenarnya butuh waktu sekitar 3 tahun waktu itu untuk memulai ya, dari mulai membuat channelnya sampai akhirnya mulai mengupload video pertama. Seperti itu. Oh, oke. Masih inget tuh Mbah, apa tuh video pertamanya? Video pertamanya cukup geeky ya, karena topiknya tentang Vim. Ya. Vim itu merupakan salah satu text editor yang running on Linux mostly, tapi juga bisa running di Windows dan di macOS. Dan itu merupakan text editor yang base-nya on console. Jadi memang audiensnya sangat spesifik sekali dan nggak sembarang orang memang menggunakan Vim. Dan itu merupakan salah satu text editor favorit saya, baik untuk coding ataupun menulis skrip. Dan saat itu saya pengen banget nih untuk berbagi bagaimana sih cara memulai menggunakan Vim. Karena Vim itu termasuk text editor yang learning curve-nya cukup tinggi. Dan saya mau berbagi saat itu. Dan ya seperti direncanakan sebelumnya, memang targetnya waktu itu hanya untuk para geek ya, dan para nerd. Dan bukan untuk umum saat itu. Gitu. Oke, menarik ya Mbah ya tentang Vim. Oke, nah terus Mbah, kan Mbah juga nih seorang dosen di IT Maranatha nih Mbah. Berdasarkan pengalaman nih, lebih sulit mana nih Mbah, ngajar di kelas nih langsung atau ngajarnya di YouTube dalam artian dibikin konten? Oke, ini juga pertanyaan yang cukup menarik ya, karena dulu awalnya saya juga berpendapat bahwa ngajar di kelas dan ngajar di YouTube itu sama aja. Jadi awalnya saya berpikir bahwa oke, saya ngajar di kelas, berarti saya tinggal menggunakan slide yang sama yang saya gunakan di kelas untuk saya bawakan di YouTube. Dan ternyata nggak bisa seperti itu. Karena ketika kita mengajar atau menyampaikan materi pembelajaran di YouTube, itu kan kita kekurangan interaksi ya. Saya sebagai pengajar, saya tidak bisa menatap mata dari setiap siswa didik. Berbeda kalau di kelas. Kalau di kelas itu kan ketika kita menyampaikan suatu materi pembelajaran tertentu,
dan materinya kebetulan cukup membingungkan siswa, seorang pengajar udah bisa langsung melihat dari tatapan matanya. Wah, ini udah pada bingung nih. Iya, langsung. Jadi mungkin perlu ditambah analogi yang lebih sederhana atau mungkin perlu diulangi cara penyampaiannya. Nah, kalau menyampaikan materi pembelajaran di YouTube, itu kan kita nggak bisa menatap audiens kita. Oleh karenanya, sebagai seorang content creator atau seorang pengajar di YouTube, kita harus berpikir ekstra keras untuk memikirkan setiap kemungkinan pertanyaan yang umum muncul, sehingga setiap pertanyaan tersebut harus bisa diantisipasi lebih awal. Nah, selain itu cara penyampaiannya juga harus dibuat sesistematis mungkin dan sesederhana mungkin, tetapi tetap detail. Dan itu merupakan suatu tantangan tersendiri sih. Jadi mengajar di kelas dan mengajar di YouTube, saya bilang berdasarkan pengalaman saya selama 1,5 tahun menjalani proses pembuatan video pengajaran di YouTube, itu jauh lebih challenging dan jauh lebih sulit ya ketimbang mengajar di kelas. Seperti itu sih. Oh, oke. Oke, teman-teman yang lagi nonton live session ini boleh dong kalau misalkan mau nanya langsung aja di komentar ya. Biar nanti langsung dikasih tahu juga ke Mbak Budinya. Mbak, ada pertanyaan dari si ini nih. Oke? Nah, lanjut nih Mbak. Kan Mbak bikin video di YouTube nih. Dalam satu kali bikin video. Kira-kira bisa berapa kali tag gitu Mbak? Kan kadang-kadang gasrek gitu atau enggak ada suara apa masuk. Oke, nah ini pertanyaan sangat menarik ya, karena terutama sekali di awal-awal proses pembuatan video. Waktu di awal-awal tahun 2019 itu saya membuat video dengan pengetahuan seputar video editing dan audio editing yang sangat minimal. Bahkan saya nggak punya pengalaman di video editing. Artinya ketika saya mengambil suatu rekaman dan saya melakukan kesalahan, saya harus melakukan perekaman ulang. Dan itu memakan waktu yang sangat-sangat banyak sekali. Dan ada pengalaman lucu juga nih, waktu saya merekam di rumah ya. Gimana Mbak? Waktu saya merekam di rumah, sore hari Minggu kan ya, dan saya nggak antisipasi waktu itu. Kan kalau hari Minggu sore itu kan pasti, atau Sabtu sore ya, itu kan pasti banyak orang jualan ya. Iya. Mulai dari bakso Malang, ya, siomay gitu ya. Siomay, tukang ulen gitu kan ya. Dan itu pun suaranya akhirnya jadi masuk gitu. Dan itu itu cukup menjengkelkan juga itu. Begitu masuk terus saya nggak ngerti editing, ya akhirnya saya harus retake ulang videonya gitu. Jadi akhirnya ya salah satu waktu terbaik waktu itu untuk mengambil atau merekam video adalah di malam hari gitu. Tetapi setelah saya mulai belajar tentang video editing dan audio editing, ya akhirnya mulai sedikit terbantu sih. Kalaupun ada suara yang masuk yang tidak diinginkan, at least saya bisa melakukan editing atau pemotongan. Ya seperti halnya juga kalau bersin ya. Bersin kan sesuatu hal yang natural ya. Kalau tiba-tiba harus bersin itu kan dan nggak bisa editing itu. Ditahan, Mbak, itu. Iya, itu repot sekali ya. Ketika bersin kita mencoba menahan kan suaranya jadi berubah gitu kan. Iya benar banget Mbak, jadi agak aneh suaranya. Betul. Dan itu juga saya alami gitu kan. Waktu saya belum ngerti video editing, saya masih ingat waktu itu saya membuat topik pembelajaran seputar konfigurasi Cisco router. Videonya durasinya lumayan panjang sih. Hasil akhirnya durasinya sekitar 40 menitan. Dan saya belum menguasai editing waktu itu. Dan di menit ke-30-an itu saya mulai hidung saya gatal dan saya butuh untuk bersin gitu kan. Saya coba tahan, tapi ya nggak bisa. Akhirnya bersin juga dan saya harus ngambil ulang videonya. Jadi kalau dibilang berapa lama waktu yang dibutuhkan, waktunya, even untuk recording, kalau kita nggak ngerti editing, waktunya lumayan panjang sekali. Nah, tapi kalau kita sudah ngerti editing, proses editingnya juga lumayan panjang. Ya, karena kan kita mau memastikan bahwa tidak ada, ya kalau semua bagian yang salah kita potong. Dan itu baru di sisi production. Tetapi waktu yang paling banyak dikeluarkan atau di-spend adalah saat kita mempersiapkan materinya. Nah, karena sebelumnya saya juga bilang bahwa mengajar di YouTube itu berbeda dengan mengajar di kelas, maka preparation-nya juga ekstra di situ. Oke. Dan materi-materi yang saya bawakan di YouTube juga materi-materi yang sudah saya kuasai sebelumnya. Artinya saya tidak belajar lagi materi tersebut. Tetapi saya harus berpikir dan terus mencari referensi untuk memastikan agar cara penyampaiannya juga sederhana, jelas, dan tidak membingungkan. Lalu juga saya harus memastikan setiap materi yang disampaikan juga nggak salah dan nggak menyesatkan. Karena kalau ketika kita mengajar di kelas, kalaupun kita salah dalam mengajar dan harus menyesatkan orang, itu jumlah orang yang tersesat itu hanya satu kelas. Tetapi ketika kita membuat video pembelajaran dan kita melakukan kesalahan dalam mengemas materi atau menyampaikan materi, itu yang disesatkan tuh
bisa Banyak. sangat-sangat banyak sekali dan itu kan apa ya itu sangat-sangat mengerikan kalau menurut saya gitu. Jadi sebagai seseorang yang meng-create materi pembelajaran dan didistribusikan di YouTube secara publik, kita harus ekstra hati-hati sebenarnya dalam hal ini gitu. Iya, betul, Mbak. Kalau sampai menyesatkan itu bahaya banget ya, Mbak ya. Bahaya itu kan, wah mengerikan banget itu. Waduh. Oke, Mbak. Kalau misalkan kan bisa beberapa kali tag nih, Mbak. Kalau boleh tahu paling banyak gitu, paling banyak dari pengalaman Mbak nih, berapa kali paling banyak ngulang gitu? Eh, paling banyak ngulang itu, oh ya, ini terutama sekali sih ini ya, terutama sekali ini makanya di setiap video yang saya munculkan di YouTube itu saya sebisa mungkin nggak menampilkan wajah saya. Karena ketika saya menampilkan wajah, ya walaupun di kamera, itu efek grogi juga berpengaruh. Bagi saya itu sangat berpengaruh. Saya bukan Iya. tipikal orang yang percaya diri ya. Dan itu menjadikan saya lebih sulit dalam mendeliver materi. Gitu. Dan kalau dilihat di channel YouTube saya, di situ kan ada video seputar pengenalan dan pengantar dari Indonesia Belajar. Dan itu mau nggak mau saya rekam sendiri. Durasi videonya nggak panjang, itu hanya 2 atau 3 menit. Tetapi saya membutuhkan waktu lebih dari 4 jam hanya untuk proses perekaman karena melibatkan wajah. Itu yang lumayan sulit sih. Tetapi kalau video-video pembelajaran yang berupa screencasting itu kalau belakangan-belakangan ini ya saya nggak pernah melakukan retake lagi karena kan saya udah belajar editing gitu. Oke, waduh. Asik juga ya belajar editing, jadi kita nggak usah ngulang-ngulang lagi. Betul, penting itu Iya. video editing. Oke, ini Mbah ada pertanyaan dari Etroy Parsaoran. Siapa Oke. YouTuber panutan Mbah Budi? Oke, YouTuber untuk konten creator di video pembelajaran ya. Saya sebenarnya saya harus admit juga bahwa channel YouTube Indonesia Belajar ini lahir karena terinspirasi oleh channel YouTube Web Programming Unpas milik Pak Sandika Galih. Nah, ini ceritanya di tahun 2015 sebenarnya. Waktu tahun 2015, di tengah tahun 2015, sewaktu saya masih menjalani studi PhD di Australia, saya sempat mencari tahu nih, ada nggak sih video pembelajaran yang dibuat oleh orang Indonesia yang memang kualitasnya baik dan konsisten. Karena kan dulu saya juga banyak belajar dari YouTube ya. Kalau tahu ada channel The New Boston itu channel yang sangat bagus sekali untuk programming. Saya juga banyak mengambil beberapa kelas di Coursera. Dan saat itu saya wondering nih, ada nggak sih model-model seperti ini di Indonesia? Dan waktu itu saya menemukan channel Web Programming Unpas, channelnya Pak Sandika Galih. Dan waktu itu juga kebetulan Pak Sandika Galih memulai channelnya itu di Januari 2015. Dan saya pantau channelnya, materi-materi awalnya masih materi-materi dasar ya, HTML, CSS, yang basic-basic JavaScript. Dan penyampaiannya bagus sekali menurut saya. Lalu saya pikir, mungkin ini di awal-awal aja dan belum tentu konsisten. Dan setelah saya amati sampai akhir tahun 2015, ternyata beliau sangat konsisten dalam menggarap materi. Dan kualitas materinya juga makin naik ya, cara penyampaian, kemampuan editingnya juga makin naik. Dan saya akhirnya berpikir, mungkin ini cara terbaik bagi saya sebagai orang Indonesia untuk berkontribusi balik nih untuk bangsa ini dengan memberikan atau mengajarkan beberapa materi dan saya buat publik sehingga bisa diakses dengan secara gratis. Dan akhirnya waktu itu di tahun 2016 mulai itu lahir channel Indonesia Belajar. Jadi kalau ditanya siapa panutan saya adalah channelnya Pak Sandika Galih, yaitu Web Programming Unpas. Dan menurut saya materinya sangat luar biasa sekali. Dan beliau sangat konsisten, bahkan sampai hari ini pun beliau masih meng-create materi-materi yang berkualitas. Wah, mantap. Bener, Mbah. Saya juga pernah tuh lihat web nonton YouTube-nya dia. Kan saya waktu itu lagi kelas web juga gitu kan. Saya lihat cari-cari, ternyata yang muncul video dia nih. Udah saya tonton, ternyata ini bagus juga gitu kan. Jadi bagus sekali itu saya belajar gitu kan. Nah, kayaknya sekarang ini di Indonesia, setiap mahasiswa IT di Indonesia yang belajar web programming itu pasti kenal channel Web Programming Unpas. Iya benar. bisa benar Mbak. Oke Mbak, next Mbak nih ada pertanyaan dari @kristanto_t. Mbak Budi, channel YouTube Indonesia Belajar, apakah punya pencapaian tertentu Mbak dalam bentuk konten atau channel? Oke, channel YouTube Indonesia Belajar coba konsisten untuk hanya menyampaikan topik-topik dalam bidang IT. Jadi ini juga tipikal ya, ada beberapa channel pembelajaran yang akhirnya kehilangan arah ya. Ada yang
akhirnya ujung-ujungnya jadi isinya vlog dan konten-kontennya juga jadi kehilangan arah sama sekali. Nah, makanya saya selalu mengarahkan diri saya dan menjadikan channel web programming Unpas itu sebagai panutan, karena kan itu fokus ya, semuanya topiknya tentang web programming di sana. Nah, di Indonesia Belajar sendiri, cakupannya lebih lebar sebenarnya dibanding web programming Unpas, karena kan ada, ya ini karena saya juga termasuk orang yang susah fokus ya, saya orang yang suka dengan geek stuff ya, seperti Linux, terus CLI command, ya hal-hal yang berbau geeky. Terus saya juga suka dengan data science, ya makanya juga ada topik-topik data science dan Python programming di situ. Dan ya sekarang ini juga saya lagi into dengan cloud computing ya, terutama sekali yang berbasis AWS. Makanya juga ada topik-topik AWS. Dan ya tetapi saya coba untuk konsisten agar topik-topik yang dikemas di channel YouTube Indonesia Belajar itu masih dalam lingkup IT nantinya. Seperti itu. Oke, next Mbak, ada pertanyaan nih dari Adiel Arianto. Pertanyaan yang sering ditanyain di kelas ini, apakah bisa dijadikan patokan saat membuat konten? Oke, ya ini pertanyaan bagus banget dan seringkali saya biasa memanfaatkan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul di kelas sebagai langkah saya untuk mengantisipasi kebingungan yang muncul nanti di audiens Indonesia Belajar. Jadi apakah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kelas saya pertimbangkan untuk penggarapan konten? Jawabannya iya. Gitu. Jadi, nah ini kelebihan nih. Ini kelebihan ketika seorang konten kreator atau seorang pembuat materi pembelajaran di YouTube yang background-nya adalah dosen atau educator ya. Karena kan sebelumnya kan pasti sudah sering menyampaikan materi yang sama di kelas dan sudah punya pengalaman terkait pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering kali muncul atau dimunculkan oleh siswa. Nah ini kelebihannya, karena ketika membuat video pembelajaran sudah mulai bisa dipikirkan dan direnungkan kembali nih. Pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan-kebingungan apa yang biasanya muncul. Dan penekanan-penekanan di bagian mana yang harusnya ditekankan lebih dalam. Seperti itu. Gitu sih. Oke. Ini Mbah, ada lagi nih pertanyaan dari @jochandra. Mbah mau tanya, suka dukanya jadi YouTuber apa sih Mbah? Suka dukanya? Yang jelas waktu di awal sih. Yang di awal tuh yang paling berat ya. Karena kan kadang-kadang di awal itu kan kita udah punya spirit yang, wah ini materinya bagus banget nih. Keren materinya. Tapi view-nya ternyata sedikit gitu. itu kan ngenes ya, tapi itu waktu di awal dan kan belum banyak yang kenal juga. Nah makanya ini butuh konsistensi juga sih sebenarnya. Viewer dan subscriber tuh akan datang selama kita konsisten menggarap materi dengan kualitas yang baik. Seperti itu, nggak perlu cari topik-topik yang sensasional sih sebenarnya, selama sensasional dan kontroversial gitu kan, nanti diikuti dengan video konfirmasi. Yang penting selama konsisten menggarap materi yang memang punya kualitas, terus intentionnya dan niatannya adalah untuk membantu banyak orang. Makanya ini tagline yang selalu diusung di channel YouTube Indonesia Belajar sejak video pertama adalah banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Karena itu adalah setting ground motivation untuk belajar yang menurut saya baik, dan saya mau agar message ini juga bisa disebarkan ke banyak orang. Jadi motivasinya apa sih dalam belajar? Motivasinya adalah agar kita bisa membantu banyak orang. Dan demikian juga yang dilakukan oleh channel YouTube Indonesia Belajar, agar harapannya setiap materi pembelajaran yang dihasilkan itu benar-benar bisa membantu banyak orang. Seperti itu. Oke. Terus Mbak nih, kalau di YouTube kan kita bisa lihat komentar gitu Mbak, ada orang komentar gitu. Nah gimana perasaan Mbak Budi nih waktu dapat komentar yang mendukung, terus terima kasih atas materinya, sangat baik materinya, begitu Mbak? Yang jelas saya senang ya, karena ini sesuatu yang unexpected juga. Ternyata banyak juga yang mengakses dari luar Pulau Jawa atau dari daerah-daerah yang sebelumnya saya juga nggak pernah tahu. Dan ya saya sangat-sangat senang sekali mereka bisa terbantu. Dan artinya apa yang sudah saya lakukan memang punya nilai dan punya makna. Dan ya that's the things that makes me happy, dan harapannya juga bisa menjadikan banyak orang happy juga, karena mereka bisa mendapatkan quality learning materials tanpa harus
apa ya, berbayar ya. Itu kan karena kan materinya juga publicly accessible seperti itu sih. Oke. Terus Mbah, saya kan suka buka-buka juga nih YouTube-nya Hmm. Indonesia Belajar. Nah, beberapa kali tuh saya lihat ada video yang ngobrol-ngobrol apa bincang-bincang Mhm. kolaborasi sama beberapa orang spesialis IT gitu, Mbah. Nah, apa tujuan Mbah nih, Mbah, dari membuat video konten yang bincang-bincang gitu? Oke, video bincang-bincang atau modal sesi podcast ya itu sebenarnya masih baru sih karena kan sejauh ini baru ada 3 guest ya, walaupun sudah ada beberapa guest lain yang dalam antrian dan sudah terjadwal. Eh, Ide dasarnya adalah karena kan saya pribadi saya bukan orang yang memiliki kepakaran dalam semua lini bidang di IT. Misal terkait cloud computing aja, saya kan masih baru dalam cloud computing dan saya tahu cloud computing sekarang ini kan lagi trending dan orang banyak yang butuh tahu tentang cloud computing in practice. Dan kebetulan juga saya punya beberapa kenalan expert dalam bidang-bidang tertentu, salah satunya cloud computing. Akhirnya ya saya coba kontak tuh orang dari waktu itu dari AWS ya, saya kontak orangnya, saya sampaikan maksud saya bahwa saya tuh pengen loh untuk agar dirimu tuh bisa diundang untuk sesi bincang-bincang yang harapannya dari sesi bincang-bincang tersebut orang yang awam dengan cloud computing itu bisa mendapatkan pemahaman terkait cloud computing secara sederhana langsung dari pakarnya. Seperti itu. Dan waktu itu orangnya juga kebetulan antusias dan mau ya. Dan itu saya cukup beruntung banget sih. Nah, akhirnya mulai digarap konsepnya. Dan kita buat modelnya recorded session. Jadi nggak live session kayak gini nih. Tapi modelnya recorded. Gitu dan uh, responnya cukup baik buat itu karena kan banyak banget saya dapat banyak input positif dari session tersebut dan akhirnya saya pikir mungkin ini perlu saya teruskan ini. Akhirnya saya teruskan dengan mengundang beberapa guest yang lain. Jadi ada guest yang topiknya seputar computer networking, lalu yang terakhir itu topiknya seputar business intelligence. Nanti ada beberapa guest-guest lain nih. Dan salah satunya nanti bakal ada yang ngomongin tentang data science juga. Gitu. Jadi harapannya dari mereka itu audiens channel Indonesia Belajar yang mostly adalah IT students dan juga pelajar SMK, mereka bisa punya gambaran yang lebih jelas terkait topik IT tertentu. Gitu. Oke Mbah, ada lagi nih pertanyaan dari Yosra Chandra. Pernah nggak sih Mbak kayak udah effort banget tuh bikinnya sampai udah gede banget, tapi responnya nggak sesuai keinginan gitu Mbak? Pernah sih dan cukup nggak masalah sih kalau menurut saya karena beberapa terutama sekali di awal ya. Dan bahkan nggak hanya di awal sih, kadang-kadang sekarang juga karena kan topik yang saya bawakan kadang-kadang terlalu spesifik ya. Jadi kalau mau viewernya banyak biasanya topik-topik yang general dan topik-topik yang basic itu biasanya viewernya banyak. Jadi kalau targetnya adalah viewer yang banyak ya garapnya topik-topik seperti itu. Tetapi kan terkadang kita butuh untuk menggarap topik-topik yang spesifik. Ya contohnya kayak yang sekarang ini sedang running itu kan topik seputar tips and tricks Python Pandas. Ya itu kan spesifik untuk orang yang memang into dengan data science. Dan ya viewernya nggak terlalu banyak kadang-kadang. Dan it's okay sih kalau menurut saya sih, selama memang kita konsisten menggarapnya. Kayak topik Pandas ini kan sejauh ini saya sudah prepare sampai dengan 50 series ya atau 50 tips and tricks seputar Pandas. Nggak banyak audiens ya dan it's okay gitu, it's okay. Dan at least itu juga bisa dimanfaatkan nanti untuk karena kan sekarang mulai banyak nih teman-teman mahasiswa yang mau mengambil topik tugas akhir atau skripsi terkait data science. Dan beberapa kan bimbingan dengan saya. Nah, itu playlist Pandas tadi itu bakal banyak membantu saya nantinya ketika membimbing mahasiswa. Karena bisa dibayangkan ya, setelah mahasiswa selesai mengerjakan tugas akhir atau skripsi dengan topik data science, biasanya kan saya tuntun itu untuk memahami Pandas step by step di awal. Setelah selesai kan dia sudah menguasai Pandas kan. Lalu lulus dia. Akhirnya muncul mahasiswa yang baru kan batch berikutnya untuk mengambil topik data science juga. Dan saya harus mengajari lagi kan Pandas dari awal, gitu. Dan akhirnya apa ya? Waktu bimbingan itu banyak habis dan terbuang hanya untuk mengajari dasar data Pandas. Dan menurut saya itu tidak efisien.
Nah, video tersebut itu saya buat tips and tricks Pandas itu latar belakangnya salah satunya adalah beberapa common problem yang dialami oleh mahasiswa bimbingan saya terkait penggunaan Pandas. Gitu. Jadi harapannya nanti mahasiswa berikutnya itu ketika mau bimbingan TA dengan saya terkait topik data science, mereka bisa catching up, belajar Pandas secara mandiri melalui video tersebut. Dan ketika bimbingan dengan saya, kita fokus pada problem domain dari TA-nya tersebut. Gitu. Iya benar ya, berarti langsung bahas. Betul. Jadi apakah ada viewer yang sedikit ya, selama topik yang kita garap sangat spesifik, itu viewernya sangat sedikit sekali gitu. Seperti kayak video tentang film gitu kan. Nggak semua orang kan pengen menggunakan film sebagai text editor ya, karena kan bagi beberapa orang kan kerja di atas terminal dan konsol itu kan nggak nyaman ya. Kalau bagi saya sih nyaman gitu kan. Tapi kan jarang kan ya. Gitu. Jadi saya juga nggak expect apa ya, viewernya bakal banyak untuk topik film gitu. Oke Mbak, nih channel YouTube Indonesia Belajar nih dalam waktu dekat-dekat ini bakal ada project apa nih Mbak? Kalau boleh spoiler dikit. Oke, channel YouTube Indonesia Belajar untuk topik Pandas kelihatannya akan saya tutup mungkin di tips and tricks ke-60. Dan lanjutannya nanti akan mulai menggarap topik tentang pengenalan machine learning. Machine learning juga pernah digarap sih di channel Indonesia Belajar, tapi dalam format workshop. Nah, nanti berikutnya kita akan buat topik pembelajaran tentang machine learning yang lebih bertahap dan step by step nantinya. Jadi modelnya playlist atau pembelajaran berseri. Gitu. Lalu podcast juga akan terus jalan nantinya, dan harapannya juga kita bisa kontak beberapa guest yang memang expert di bidangnya, dan beberapa dari guest tersebut adalah alumni kita, jadi alumni Fakultas Hati Maranatha. Kayak kemarin itu kan dari ini ya, untuk topik seputar telecommunication and data infrastructure itu juga alumni kita. Gitu. Nanti yang berikutnya akan membahas tentang data science, dan ya data science itu juga bakal jadi alumni kita. Gitu. Nanti berikutnya mungkin teman-teman di sini yang bakal saya undang sebagai guest di podcast. Wah, menarik sekali nih teman-teman. Tuh bisa diundang loh sama Mbak Budi. Ditunggu ya teman-teman video-video. Harus semangat untuk belajar nih. Iya, kita harus semangat untuk belajarnya. Oke. Teman-teman nih yang mau ada pertanyaan boleh langsung aja ya di komen, jangan malu-malu. Nanti bakal disampaikan kok ke Mbak Budinya, ya nggak Mbak? Iya. Oke. Lanjut nih Mbak, ada pertanyaan lagi dari @kristanto_t. Mbak, penasaran nih, perlengkapan apa aja yang Mbak pakai dalam pembuatan video YouTube? Oke, perlengkapan itu saya bagi jadi dua ya, ada software sama hardware ya. Nah, kalau saya bahas yang software dulu, karena saya ini kan pengguna free open source software garis keras nih. Jadi semua software yang saya gunakan pasti open source, mulai dari sistem operasi, pasti semua video yang saya buat itu running on Linux semua. Dan untuk kebutuhan produksi, mulai dari recording sampai dengan editing, untuk recording yang jelas saya pasti pakai OBS, ya, atau OBS Studio, yaitu merupakan udah well known ya. Itu merupakan screen recorder yang biasa dipakai untuk screen capture dan juga streaming ya. Dan itu juga merupakan produk free open source software, dan itu highly reliable banget. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar untuk streaming ataupun screen recording, ya OBS itu salah satu tools terbaik menurut saya. Dan juga bisa multi platform ya. Di Linux, Windows maupun Mac maupun FreeBSD juga bisa running well. Lalu yang kedua, biasanya saya melakukan sound editing. Nah, sound editing yang saya gunakan itu saya menggunakan Audacity. Gitu. Saya pakai Audacity mostly untuk menghilangkan noise dari video yang saya hasilkan. Gitu. Terus berikutnya adalah video editing. Nah, untuk video editing saya menggunakan KDN Live. Gitu. Itu salah satu project dari KDA Projects yang sangat stabil menurut saya. Dan itu juga sama, bisa running on Windows, Mac maupun Linux. Gitu. Itu terkait software. Jadi saya selalu menggunakan 3 software itu. Tuh, yang jelas sih OBS. OBS itu dari awal saya bikin konten, saya udah mengenal OBS dari dulu. Tetapi untuk audio editing dan video editing itu saya baru pelajari di tengah tahun 2019 sebenarnya. Gitu. Lalu terkait dengan hardware,
Hardware karena saya tidak merekam wajah, saya biasanya nggak butuh webcam. Jadi hardware itu yang paling saya gunakan adalah ya paling mic sih, gitu. Nah mic itu eh saya banyak melakukan uji coba nih. Jadi ada beberapa mic yang saya gunakan dan karena dulu juga saya belum bisa memahami audio dengan baik, akhirnya saya juga nggak bisa mengendalikan noise dengan baik juga dan ya selama bertahap akhirnya belajar. Beberapa mic yang saya gunakan itu salah satunya adalah yang saya pakai saat ini nih. Ini yang saya pakai buat sesi kita kali ini juga ini nih mic-nya. Nah, di sini saya pakai Blue Yeti dan ini termasuk mic yang saya cukup senang ya karena ini sangat bagus sekali terutama sekali untuk suara vokal sih, picking up suara vokal khususnya untuk sesi podcast seperti ini. Gitu. Tapi selain ini juga saya menggunakan clip-on mic. Jadi clip-on mic yang saya gunakan biasanya saya menggunakan Boya clip-on dan itu menurut saya Boya itu merupakan atau Boya clip-on itu merupakan mic yang apa ya, yang secara harga juga cukup terjangkau. Mungkin di Tokopedia sekitar 150 ribuan. Jadi kalau buat teman-teman yang memang tertarik untuk create konten, ya saya highly recommend banget untuk menggunakan clip-on mic tadi. Gitu. Noise-nya sedikit, kualitasnya bagus, harganya juga sangat-sangat terjangkau. Gitu. Dan saya juga menggunakan beberapa perangkat mic yang lain nih, dan juga mixer ya. Saya juga pakai Zoom. Di sini saya ada Zoom H1N, terus juga saya ada shotgun mic juga. Jadi macam-macam sih itu. Tapi untuk create konten itu sebenarnya bukan hardware-nya yang penting, tetapi justru materi apa nih yang mau dibuat. Gitu. Jadi jangan sampai ketika ada teman-teman yang memang tertarik untuk mulai meng-create suatu materi kreatif ataupun materi pembelajaran, jangan sampai nanti mikirnya adalah investasi di hardware. Justru yang harus teman-teman investasikan itu lebih ke investasi ke kreativitasnya. Itu yang paling penting gitu. Jadi coba dikonsep dengan matang ya, lalu coba dibuat dengan perangkat yang apa adanya gitu. Karena lama-lama juga apa ya, perangkat itu kan sangat costly ya kalau menurut saya ya. Dan kita harus hati-hati juga sih ketika spending. Ini saya ngomong kayak gini juga saya nggak melakukan sih karena saya kadang-kadang juga suka lupa diri. Tapi trust me, ini jangan mulai dari hardware sih gitu karena can be quite costly gitu. Iya, yang penting materi yang disampaikan ya Mbah ya. Betul-betul, yang penting materinya sih gitu. Iya, oke. Next Mbah, ada yang nanya lagi nih. Mbah pernah nggak sih topiknya itu diambil dari komen YouTube yang sesuai dari permintaan dari penontonnya? Oh ya, sempat sih. Karena kan ada beberapa juga yang ngasih masukan ke saya ya. Coba dong bahas topik tentang ini gitu kan. Kalau memang topiknya align dengan planning saya, biasanya akan saya sertakan juga. Itu khususnya untuk topik Pandas ya, karena saya dapat banyak sekali masukan terkait dengan topik Pandas. Karena kan ide utama dari penggarapan topik Pandas itu kan mengumpulkan beberapa tips and tricks atau beberapa hal yang umum ditemui ketika kita bekerja dengan Python Pandas dan nggak banyak yang tahu gitu. Jadi itu yang coba digarap dan ada beberapa masukan juga dari audience gitu. Termasuk juga topik Linux nih. Ini kan saya udah lama juga nih nggak menggarap topik Linux lagi nih dan ada komen juga tuh yang meminta untuk ayo dong mulai nge-review Linux lagi katanya gitu. Dan akhirnya ya saya mulai mempersiapkan materi juga nih untuk membahas beberapa distro Linux yang lain. Jadi audience tetap saya dengarkan juga komentarnya. Terus saya juga coba listing agar nanti ketika disampaikan juga bisa align ya dengan planning besar saya. Seperti itu. Iya, Mbak. Biar selaras ya gitu. Betul-betul. Oke Mbak, ada lagi nih pertanyaan dari @Angela_Florencia. Mbak, pengalaman menarik selama pembuatan YouTube apa Mbak? Pembuatan video di YouTube nih mungkin maksudnya. Oke. Pengalaman menarik sih, saya jadi lebih banyak belajar ya. Kalau teman-teman perhatikan di video saya di awal dengan video-video di akhir itu cara penyampaian juga banyak berubah. Di awal tuh kan benar-benar kayak robot banget, penyampaiannya sangat kaku sekali, tetapi di akhir juga mulai fluent dan mulai
lebih smooth ya. Hal menarik yang saya dapati ketika saya mulai membuat video pengajaran adalah, atau video pembelajaran adalah, saya menyadari saya benar-benar menyadari dan mulai menyadari bahwa sewaktu saya berbicara itu ternyata tidak terlalu jelas. Ketika saya mengajar ternyata juga nggak terlalu jelas. Jadi banyak sekali statement-statement yang sebenarnya kalau didengarkan itu cukup membingungkan. Dan ini akhirnya menyadarkan saya, wah jangan-jangan mahasiswa saya kalau di kelas juga bingung dengan saya gitu kan. Wah, jangan-jangan biasa aja gitu ya. Betul itu kan. Kita yang mengerti, ya mengerti Mbak, tapi diem aja padahal nggak ngerti ya. Betul. Dan ini saya benar-benar sadar setelah saya mendengarkan ulang recorded saya, dan ini jadi apa ya? Ini jadi auto correction kalau buat saya bahwa, dan ini benar-benar menyadarkan diri saya, oh iya, ternyata saya kalau ngomong juga banyak mengulang kata-kata seperti ini, dan kata-kata tersebut sebenarnya tidak membuat orang menjadi jelas, tetapi malah membuat orang jadi bingung gitu. Dan feedback semacam ini kan nggak mungkin dong ketika mahasiswa yang memberikan feedback semacam ini ke saya, ya nggak? Beberapa mahasiswa kan segan gitu ya. Iya Mbak. Tetapi feedback ini dihasilkan oleh diri saya sendiri, oleh recorded yang saya lakukan, dan akhirnya saya mulai menyadari ini, dan oke, berarti ada beberapa hal yang seharusnya saya improve. Dan menurut saya itu pengalaman yang sangat berharga sekali, karena ini merupakan valuable feedback yang tidak pernah saya terima sebelumnya dari orang lain. Ya, entah mungkin orang lainnya segan memberi feedback tersebut ke saya, tetapi ya setelah saya merekam suara saya sendiri, saya merekam materi belajar saya sendiri, akhirnya saya mulai tahu dan sadar bahwa selama ini cara penyampaian saya itu banyak yang membingungkan. Dan saya harus memperbaiki ini, seperti itu. Dan ya itu, dampak positifnya adalah ketika mengajar di kelas juga hopefully jadi lebih baik. Statement-statement dan kebiasaan-kebiasaan dalam bertutur yang membingungkan audiens juga harapannya bisa di-reduce. Itu sih dampak positifnya kalau menurut saya. Dan itu juga pengalaman yang paling menarik kalau menurut saya. Gitu. Iya, pengalaman berharga banget ya Mbak ya. Betul, ini kan feedback dari diri sendiri. Feedback dari diri sendiri. Iya. Aduh. Mbak, ada lagi nih pertanyaan. Tapi ini anonim nih Mbak. Pernah nggak Mbak ngerasa kurang serg sama hasil video yang udah jadi? Nah kalau udah kayak gitu biasanya tetap diupload atau ditunda? Terus kalau ditunda itu biasanya kayak gimana Mbak? Berapa lama? Atau bakal diupload atau enggak gitu? Oke. Video yang nggak serg itu biasanya pasti akan saya drop. Jadi saya pernah sih, misalkan recording dan hasilnya nggak saya sukai dan nggak serg kalau menurut saya, ya pasti saya drop. Dan saya baru tahunya di tahapan editing ya. Oh ini nggak bagus nih, dan ini kacau nih, ini unacceptable ya. Akhirnya saya drop, lalu saya harus record ulang kalau modelnya seperti itu. Tetapi yang perasaan nggak serg itu seringkali muncul sewaktu saya merevisit ulang video-video saya yang sudah saya buat misalkan tahun lalu. Karena kan secara otomatis kan kualitas sudah jauh beda ya. Iya, Karena kan selama proses penggarapan ini saya juga kan banyak belajar nih. Ya kadang-kadang jengkel sih. Kok videonya jelek banget gitu kan. Kok suaranya kok kemersek gitu kan. Kok gini banget suaranya. Dan terutama sih di audio ya. Karena kan selama proses membuat konten ini saya banyak belajar tentang audio. Dan ya itu sih, kadang-kadang suka kesal sendiri dengan video-video yang lampau. Tapi kan nggak mungkin juga kalau saya harus create ulang video-video yang lampau. Mungkin suatu saat saya akan create ulang video-video yang lampau. Tetapi untuk saat ini kan saya udah punya planning path yang harus saya kerjakan, dan project-project video pembelajaran yang harus saya buat. Seperti itu. Dan ya itu sih yang sebenarnya yang sedikit riskan itu ketika membuat video podcast. Kalau video mandiri itu kan nggak masalah ya, misalkan, wah saya nggak suka nih hasilnya, ya sudah rekam ulang. Tapi kalau podcast itu kan melibatkan pihak lain kan, orang lain. Jadi itu juga suatu tantangan tersendiri nih, karena saya harus extra preparations. Dan ya mencoba sebisa mungkin mengantisipasi hal-hal yang memang bisa saya kontrol. Tetapi tetap ya ada beberapa hal yang nggak bisa saya kontrol. Ya contohnya adalah koneksi internet misalkan. Iya, masih internet. Terus juga tiba-tiba listrik mati misalkan. Wah, tiba-tiba lagi mulai terus tiba-tiba jepret aja. Nah itu juga sesuatu hal yang kadang-kadang bikin saya deg-degan suatu podcast gitu. Itu extra pressure kalau podcast, karena kan ya memang recorded session podcastnya, tetapi kan itu melibatkan pihak lain ya. Artinya kan
pihak lain tersebut kan mereka investasi waktu juga ya. Mereka punya time commitment yang lain, tetapi mereka mau tuh diundang untuk spending misalkan sejam bersama saya untuk sesi diskusi. Dan kalau tiba-tiba saya melakukan kesalahan kan, ataupun ada kesalahan yang memang tidak bisa dikontrol, itu kan kayaknya nggak menghargai banget kan. Itu benar-benar extra pressure kalau buat saya gitu. Sampai-sampai saya harus bikin note tuh kalau untuk sesi podcast, hal-hal apa saja nggak boleh terlewat. Misalkan klik the record button gitu kan. Itu kan kadang-kadang kalau terlewat nge-record button gimana coba? Waduh, itu kalau udah terlewat itu hal sepele gitu. Udah banyak ya Mbak. Jadi to-do list sebelum memulai sesi podcast tuh panjang banget itu. Terus saya cek mic volume, cek audio interface, itu panjang sekali tuh sesinya itu. Iya, paling serem sih Mbak, kayaknya udah mulai terus tiba-tiba loh kok belum dipencet nih. Bisa dibayangkan misalkan udah podcasting selama setengah jam tapi belum menekan tombol record, itu kan waduh. Iya. Waduh. Ya, itu pressure yang luar biasa kan menurut saya. Iya Mbak, betul. Harus matang ini Mbak persiapannya kalau itu ya. Betul. Dan harus ditulis itu. Kalau nggak kelewatan ininya. Oke Mbak. Sampai sekarang nih Mbak, sampai saat ini, video mana yang Mbak notice tuh paling banyak nih viewersnya, paling banyak ditonton orang? Oke, yang paling banyak sih jelas seputar ini ya, Google Classroom ya. Dan itu juga saya nggak menyangka sama sekali, karena awalnya saya membuat video panduan penggunaan Google Classroom itu hanya untuk membantu, waktu itu saya ngelihat Bu Doro ya, Ibu Doro waktu itu memberikan pelatihan untuk teman-teman dosen di Fakultas FSRD. Dan saya pikir, wah kasihan juga ya kalau misalkan sesi pelatihannya dibuat berulang-ulang, itu kan nggak time efficient sebenarnya. Terus akhirnya waktu itu saya ngobrol dengan Bu Doro dan saya bilang, Bu, saya coba bantu ya Bu untuk buatkan video panduannya. Jadi harapannya bisa bermanfaat juga buat teman-teman dosen di sini dan juga harapannya buat teman-teman pendidik yang lain. Gitu. Jadi pure intentionnya adalah untuk bantuin aja waktu itu. Dan saya buat videonya juga durasinya pendek-pendek waktu itu karena kan poin-poin pentingnya aja. Dan saya buat waktu itu ada 5 video kalau nggak salah. Dan ya itu tiba-tiba pandemi ya. Akhirnya video-video itu tuh yang banyak diserbu karena kan banyak pendidik baik itu dosen maupun guru yang bingung kan. Ini harus pembelajaran jarak jauh, harus ngapain, harus gimana, itu kan pada bingung akhirnya. Iya harus gimana, pakai toolsnya apa gitu kan. Ya akhirnya walaupun tahu ya harus menggunakan Google Classroom, terus cara pakainya gimana. Dan akhirnya ya video-video itulah yang akhirnya gara-gara pandemi ini hit rate-nya sangat-sangat tinggi sekali. Gitu. Sampai akhirnya banyak request dan banyak pertanyaan juga terkait video tersebut. Karena kan saya buat penjelasannya juga kurang detail ya. Karena kan saya hanya kasih penjelasan globalnya aja. Sampai akhirnya saya harus membuat 3 seri video seputar Google Classroom lagi, di mana saya harus memberikan penjelasan yang lebih detail seperti itu. Dan terus juga setelah 3 video tadi, banyak juga tuh beberapa guru yang meminta saya untuk berbagi bagaimana sih cara membuat video pembelajaran gitu. Dan akhirnya saya harus membuat video keempat terkait bagaimana cara membuat video pembelajaran dari mulai screen record. Tapi waktu itu fokusnya adalah di screen recording aja sih, nggak sampai video editing dan audio editing. Ada keinginan untuk membuat video dan audio editing, cuma memang waktunya belum sempat sih. Gitu. Jadi kalau ditanya video mana yang paling banyak viewer ya tadi seputar Google Classroom ya. Kenapa penyebabnya ya ini pandemi COVID-19. Ya karena pandemi orang cari gimana nih kalau online kan. Tapi ini juga kita beruntung. Ya kita beruntung sih karena kan di fakultas kita ya di Fakultas IT Maranatha ini kan kita sudah menggunakan Google Classroom jauh-jauh hari sebelumnya. Iya. Gitu. Jadi ya udah lebih terbiasa sih. Gitu. Iya betul. Kan kalau bagi mungkin yang di sekolah gitu ya kan belum tentu mereka pakai juga gitu kan. Betul. Nah, Mbak, ada pertanyaan lagi nih. Biasa Mbak kalau upload di YouTube tuh biasanya dijadwal atau enggak? Kan bisa dijadwal tuh Mbak. Kan hari apa, jamnya seberapa gitu. Oke. Beberapa dijadwal, beberapa enggak. Gitu. Saya coba untuk disiplin di jadwal sih sebenarnya. Jadi
Kalau untuk video-video Pandas itu kan saya coba jadwal sekarang ini ya di hari Senin sama Kamis selalu di jam 11 ya, 11 pagi gitu. Tetapi ada beberapa video yang sifatnya ya begitu jadi selesai langsung diupload gitu. Contohnya kayak video podcast nih. Video podcast sih kadang-kadang agak sedikit tricky nih karena kan begitu selesai recording, selesai editing, terus kan saya buat unlisted dulu ya videonya, terus saya share ke narasumbernya. Saya cek dulu nih, gimana nih hasilnya, sudah oke atau enggak, bisa di-approve atau enggak oleh narasumber tadi. Dan setelah approve, ya biasanya kan narasumbernya sudah langsung share tuh ke yang lain kan. Akhirnya ya sudah saya buat publik saat itu juga, gitu. Atau memang nggak ini sih ya, nggak ada pattern yang fix ya kalau bagi saya. Gitu. Saya coba untuk membuat pattern yang fix. Sejauh ini pattern yang fix itu baru jalan untuk Python Pandas aja sih. Gitu. Jadi seminggu 2 kali kemunculannya. Gitu. Audionya. Terus Mbak, oh ya, Gimana? terus Mbak, kan Mbak di rumah nih ada anak nih sekarang kan ya. Nah Mbak pernah nggak nih lagi bikin video terus lagi rewel gitu Mbak? Oke. Mau Nah ngajak ini main gitu. ini sesuatu hal. Nah ini sesuatu hal yang saya harus admit ya. Makanya ketika pembelajaran jarak jauh ini kan saya sangat jarang sekali menggunakan video conference karena saya memang ada anak kecil dan memang sesi perkuliahan kalau reguler kan pasti kan di siang hari atau pagi hari dan itu sangat-sangat hektik sekali kalau bagi saya. Saya lebih prefer sesi recording ya kenapa? Karena biasa saya melakukan recording itu di malam hari gitu. Jadi saya biasa mulai produksi untuk recording itu di jam 10 malam ke atas gitu. Baru Iya, nanti untuk editingnya saya lakukan di pagi hari. Gitu. Jadi pembagian waktunya seperti itu sih. Jadi pagi hari itu biasa untuk preparation kalau memang belum ada materi recording. Tetapi kalau sudah ada materi recording, ya saya lakukan editing di pagi atau pagi sampai siang hari. Nah malam harinya itu untuk aktivitas recording. Gitu karena kan kondisinya udah sepi ya, udah lebih tenang dan ya itu saya bisa recording yang lebih enak sih. Gitu. Nah yang susah itu sesi podcast. Iya benar. Kalau sesi podcast kan nggak mungkin bisa malam hari kan. Nah, Iya. itu harus ngatur schedule nih sama orang rumah. Jadi ya saya paling akan minta istri saya untuk keluar dulu, ngajak main anak saya. Iya, biar asik dulu anaknya gitu. Keluar dulu selama 1 jam gitu kan dari rumah, kan rumahnya kosong gitu kan baru sesi podcast gitu. Jadi podcast tuh benar-benar apa ya, effortnya tuh luar biasa banget lah itu nggak bisa sembarangan sih sesi podcast gitu. Iya, nggak bisa ya Mbak, itu emang harus udah matang-matang banget ya. Betul. Gitu. Oke Mbak, selain dari ahli-ahli di IT gitu Mbak akan collab juga nggak dengan YouTuber-YouTuber yang common juga nih di dunia IT? Saya punya planning sih, karena kan ada banyak sekali tenaga-tenaga ahli yang mulai ini ya bikin konten juga. Dan saya udah ada beberapa sesi rencana untuk sesi podcast sih dengan mereka gitu. Nanti salah satunya sih dengan digital security expert dan saya juga bakal invite dia. Dan kebetulan yang bersangkutan juga dia punya channel YouTube seputar cyber security dan harapannya juga bisa saling mempromot channel satu sama lain. Dan kebetulan juga beliau sangat-sangat concern sekali dengan kualitas pembelajaran terkait dengan cyber security dan beliau juga sudah punya YouTube channel dan sangat konsisten dan materinya juga sangat-sangat berkualitas sekali. Gitu. Collaboration ini juga hal yang menarik dari dunia digital saat ini ya. Kalau secara konvensional kan orang pasti bermainnya dengan kompetisi ya. Tetapi ketika kita bermain di dunia digital itu kita lebih banyak bermain dengan kolaborasi. Dan ini yang menurut saya sangat-sangat vibrant dan sangat-sangat sehat sekali. Jadi dunia sudah berubah, fokusnya bukan di kompetisi sekarang ini, tetapi fokusnya adalah di kolaborasi. Setiap orang akan mengembangkan kompetensinya diri masing-masing, lalu bisa saling mengisi satu sama lain. Dan ini hal yang menurut saya sangat indah sekali. Gitu. Wah, asik nih Mbak. Oke, terakhir nih Mbak, sebagai penutup nih, apa pesan yang Mbak mau sampaikan nih melalui live session ini? Oke, pesannya simpel sih sebenarnya. Ini message yang sama yang saya selalu share ke teman-teman mahasiswa juga ya. Saya selalu share kan kalau ke mahasiswa saya di kelas itu kan, saya selalu bilang bahwa life is limited, hidup itu terbatas.
Dan saya juga biasanya share bahwa target usia saya tuh saya cuma mau hidup sampai dengan usia 60 atau 65 tahun dan saya nggak mau lebih dari itu. Nah, di setiap hari ketika saya bangun pagi, saya juga selalu set mindset saya bahwa saya harus meninggal di usia 60 atau 65. Karena apa? Karena itu menjadikan saya aware bahwa hidup itu sangat-sangat limited, sangat-sangat sementara sekali. Dan on the way, dalam perjalanan, tubuh kita secara fisik dan kemampuan kognitif kita juga akan terus menurun. Dan ini juga yang menjadikan saya selama saya masih mampu untuk berkarya, saya harus berkarya saat ini. Dan saya juga harus selalu menghimbau ke teman-teman yang masih muda, yang masih usianya belasan atau 20-an awal, teman-teman itu punya aset yang luar biasa. Ya, asetnya adalah brain power. Jangan pernah sepelekan anak muda. Ya, karena anak muda itu secara fisik masih sangat-sangat kuat. Lalu secara frekuensi clock otak itu juga sangat-sangat cepat sekali. Artinya apa? Ketika anak muda belajar, itu kemampuan daya serapnya jauh lebih cepat ketimbang saya atau generasi yang lebih tua. Dan yang perlu saya ingatkan adalah ya be wise ketika spending waktu. Oke, jangan spending waktu, jangan spending resources yang berharga yang kalian miliki itu untuk hal-hal yang sebenarnya meaningless. Tapi spending waktu dengan bijak. Oke, gunakan waktu yang banyak dan resources yang luar biasa ini ya untuk belajar nantinya, untuk mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi. Dan karena waktu, brain power, kesehatan itu sesuatu hal yang kita nggak bisa saving. Kita terus spending. Oke, jadi please do spend it wisely. Itu sih paling kalau menurut saya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Budi. Nggak kerasa banget nih, udah mau selesai aja. Oke, Mbak. Teman-teman, pembahasan kita hari ini sangat menarik nih, tapi mohon maaf teman-teman, karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri live session kita hari ini. Dan mohon maaf juga buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Mbak Budi atas waktu dan kesempatan yang diberikan dan bisa sharing-sharing bareng kita hari ini, dan juga menambah wawasan baru kita. Semoga kita bisa segera ketemu ya Mbak ya, setelah kondisinya telah membaik nih. Betul. Iya, jangan lupa juga teman-teman buat dukung channel Indonesia Belajar dengan cara like videonya, share, dan juga subscribe. Oke, thank you Mbak Budi. Thank you ya, thank you semuanya. See you Mbak.